Bismillahirrahmanirrahim. Hadul Quran. Hadul Quran itu iki bab nerangno pelanggarane Quran atau definisine Quran. Sing darane Quran itu apa? Maksudnya Quran sing mustalah alaih sing dadi istilah sing kita lafaz. Al-Qur'anu te Quran lughatan ing dalem cara lughate iku makhudun den alat minal qur'ani saking lafaz al-qur'an. Wa te maknane qur'i iku al-jam'u iku ngumpulna. Wa urfan nan ing dalem bahasa sing wis dikenal, urufe utawa wajare gampangane cara Jawa te Quran iku al-kalamu kalam al-munazzalu kang den turunno ala sayyidina ing atase kita Muhammadin wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu kang ngapesno ning makhluk kan bikin makhluk iku lemah, maksudnya lemah ra iso nandingi di suratin lan cukup sak surat niku saking Quran. Faqauluna mongko te dawuh kita usuliyin atau kita mufassirin. Al-kalam rupane dawuh al-kalam ku jinsun jenis samilun kang mengku di jamil kalami maring sakabehane kalam. Wa qauluna te pengucapan kita al-munazzalu ala sayyidina Muhammad iku faslun, iku pemisah. Faslun iku pemisah mukhrijun kang ngetokno. Dengan definisi al-munazzalu ala sayyidina Muhammad itu pemisah sing ngetokno lil kalami maring kalam al-munazzali kang den turunno ala diri ngatas saliyane kanjeng Nabi minal anbiya sing boro-boro nabi. Jadi kalam itu memasukkan Taurat dan Injil karena termasuk apa? Kalam, tapi setelah diterangkan kalam yang diturunkan pada Rasulullah Muhammad, maka Injil dan Taurat tidak masuk karena tidak Muhammad, tidak kanjeng Nabi Muhammad. Kata Taurat tidak jenis Taurat dan Injil lan Injil wasairil kutub filan sekali di beberapa kitab basuku filan beberapa lampiran. Wa qauluna te pengucap kita rupane al-mu'jiz iku faslun iku pemisah saanen yang kedua. Mukhrijun kang ngetokno lil ahadits sing berengko hadis ar-rubbaniyah kang bukti kepengenalan. Hadis kuci terkenal ke hadis sofikan anak intazoni abdi anak udah itu intazoni abdi menurut penyangkaan kaulah itu diingin. Cuma episode mengkono lu tadi ringkas oleh hadis yang dalam definisi Quran atau pelanggaran Quran ala ijazah yang atas itu. Wa inna jala senajan turun apa Al-Quran diutuhi korona liannya ijazah itu enggak mana itu lianna korona tak temennya ijazah itu al-muqtadi. Iku ingkang den butuh napa ilahi ilal ijaz ilahi maring al-tamyi ing dalam tamyiz bahwa mengkota iki walahan sing penting. Wa qaulu nabi surat ini iku bayanan ku jelasno li akal lima maring sithik-sithik perkara yahsul kang dadi hasil di iklan mau ijaz. Ini penting ini. Wa tekang aran mayah bil ijaz iku kudu aksori surat ini sekadar ndak surat al-Kautsari dene surat Kautsar. Dewi Sayyid Muhammad, tapi ini Dewi semua ulama. Sepakat. Wa nama kanan sinono pakol jadi sidik-sidik itu akol di surat iklan sidik-sidik itu. Li anak krono saat temen kelankan ulam yakun ora ono fil Quran dalam Quran apa ayatun ayat mufradatun kang dhewean. Di Quran itu enggak kebayang ada ayat sendiri. Maka dalil ayat itu dalil ayat itu tasal jimu atau apa ayat. Maksudnya melazimkan diri apa ayat munasabatan ngimbang. Ngimbangi di mamaring perkara apa belakang sedurunge hadil ayat amalan perkara badhe sausé hadil ayat. Mulane fataku mongko mesti ana apa ayat iku salah satu ayat ini mesti tolong ayat. Maksudnya ayat itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada ayat sebelumnya atau ayat setelahnya untuk terangkan menjadi kalam yang sempurna. Maka minimal harus 3 ayat. Ini penting, makanya menurut kula niku traweh-traweh sing asal ke ayat itu masalah ya. Tapi mumpun ada di NU. Muga-muga sepuro pangeran, sepuro ora apa-apa. Ora sabah amin, yen iku salah. Itu jelas di Fathul Wahab di mana-mana. Membaca surat atau ayat itu sunat ba'dal Fatihah. Tapi ayat sing mufhimah, sing memberi pemahaman itu jelas yang Wahab. La kasumanadzor ora kaya lafaz kemanadzor. Itu jelas. Nah, padahal Yasin niku umpama sak ayat wae Imam Suyuti salim alime wong muni Allah alamu bi muradi dzalik. Pemenang Imam Trawen malah ra roh, Imam Suyuti ora roh kok. Perkara itu. Nah, itu asline perkara. Ya kalau gitu ngomong ke sepuro pangeran, tapi tengah di luar sepuro ora apa-apa, Gusti terserah jenengan. Harusnya maksa pangeran lho apa. Nah, ben nyepuro bener. Tapi ya di sepuro mergo ngamal liyane, maksudnya sing bab iku. Napa? Karena begini logikanya.
Makanya saya itu seneng ya. Saya itu seneng kalau selalu ada ulama yang seneng kritik. Ulama itu ada dua, ada yang loyalis sama ilmu. Kayak jenis Imam Abdul Hasan Asyadili, jenis pokoknya dia loyalis sama ilmu. Dia ngarangnya semuanya itu bentuk pengakuan, bentuk ikrar, bentuk meng-ACC ulama-ulama sebelumnya. Ada ulama tipikal kritikus. Kalau di fikih yang masyhur Zakaria Sinten Al-Ansori. Dia itu semua karangannya itu ngambil dari kitab Minhajul Thalibin karangan Imam Nawawi. Tapi meskipun beliau ngakoni nak kitabnya kok Minhajul Thalibin, sauri-uripe ben ngritik ambek Imam Nawawi. Masyhur sapa sing ora Fathul Wahhab wa takdiri bidzalik aula min takdiril asli. Padahal kitab asal iki sinten? Imam Nawawi. Mboten mudin mboten ketua MUI mboten iku Imam Nawawi. Ora trimo MUI, ora trimo NU niku Imam Nawawi. Terus bolak-balik dikritik. Tapi itu bagus. Kalau dikira asap A ya jenis lah saya bilang, jenis kayak Imam Sakhawi, jenis kayak gurunya Ibnu Malik. Jadi Ibnu Malik itu kenapa dia bisa kira asap A? Karena dia punya guru Imam Sakhawi. Imam Sakhawi ini muridnya Imam Syatibi. Kita tahu Syatibi Fisabah itu kan Nawawi fil Fiqhi ya. Syatibi Fisabah itu kan Nawawi fil Fiqhi. Jadi orang nggak bisa tahu madhabnya Syafi'i min ghairi thariqin Nawawi, sebagaimana orang tidak tahu madhabnya Sab'ah min ghairi thariqis Syatibi. Jadi Syatibi itu yang ya pokoknya terkenal Syatibi. Karena aku ngomong banget teman. Saya punya banyak tentang naskahnya Imam Syatibi. Kritikus itu penting. Misalnya begini, selama ini kan kita nyaman dengan tadziah. Tadziah itu Quran dijus-jus. Ya sudah yang nyaman di monggo karena itu bagian dari kefiyah untuk mempermudah ini juz 4, ini juz 5, juz 7. Tapi yang tersiksa dengan itu ya banyak, termasuk pencetak-pencetak Quran. Dan yang tersiksa ya biar tetap tersiksa, bagus begitu. Memang Allah bikin dunia ini walau al-taqwa dinasa ba'dahum bibadil lafazadatil arat. Kalau orang tidak saling kritik, tidak saling berselisih, maka bumi ini mau rusak. Kok enggak gimana misalnya? Bisa enggak kamu membayangkan misalnya wal musonatu itu awal juz 5. Sementara wal musonatu ataf pada daftar muharramat bin nikah. Yang diharamkan untuk dinikah satu ummahatukum ibu kamu, wa banatukum putri kamu, wa akhwatukum saudara kandung kamu. Terus yang karuan termasuk haram dinikah adalah misalnya waroba ibukumul lati firujurikum anak tiri kamu. Kemudian wal musonatu minan nisa dan istri-istri orang lain. Musonat itu istrinya orang lain. Musonat ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi tahu-tahu awal juz. Maka yang anti itu dia monggo karena itu guling-gilingan nak musonat juga berdiri sendiri supaya iling kalau musonat itu maktuf pada maktuf Allah yang di juz 4 yaitu hurrimat alaikum ummahatukum wal musonat. Dia monggo mawon asal ikhlas. Asal ikhlas lho, ora kepen darani pinter, ora kepen dicucuk, ora kepen ngalehno sowanan, pokoke ikhlas. Tapi nek ra ikhlas tak lawan dunya. Wong ra ikhlas ora keramat kan. Kalau sering di tamu ini yang sing mufasir amati. Harusnya Gus jenengan ikut benahi gini-gini. Aku iku wis alim koyo kowe ora tau ngritik, kowe alim anyar kan kok ngritik kaya ngono. Sak roh tentang ayat itu roh aku. Iku aku ora ngritik. Kan dari awal itu diarani tazi'ah menjuz berdasar jumlah halaman. Kecuali sing menjuz muni berdasar makna itu wajib dikritik. Dari awal kita bikin tazi'ah itu kan berdasar jumlah halaman bahwa berjuz itu 10 lembar atau 20 halaman. Ya selama ini kan gitu. Umumnya berapa? Kemana berapa? 10 lembar 20 halaman. Itu tazi'ah itu kan berdasar apa? Halaman. Dari awal nggak ada yang bilang tazi'ah itu berdasar makna. Tapi kadang-kadang cakoran yo ngotot. Nyongkone iku yo ngono tenan. Lha iya pancen yo keliru tenan. Tapi saling kritik ini bagus asal ikhlas, saya ulang lagi asal ikhlas. Nah, ikhlas itu kriminal. Begitu juga awal juz 27. Saya tahu-tahu qala fama khatubukum ayyuhal mursalun. Itu kan nggak bisa berdiri sendiri. Itu kan saya tinggal cerita dari ayat sebelumnya. Terus apa lagi? Juz berapa lagi? 9 ya. Qala ma'lul ladzina kafaru min qaum itu kan juga diskusi atau dialek dari ayat sebelumnya. Yang benar-benar awal juz sempurna itu kan paling berapa itu? 17, 18. Kan memang awal surat. Juz 30, juz 29. Kuwi apalah nanya surat, ora iso mantu berusaha.
Terus karuan sama likur ya, karuan sama likur terus apa nah? Likur sama likur terus. Wah, ini kok ustad sih. Ini atroti saah bener. Ayo sing mulai sempurna jus biro. Apa karuan? 15 surat Isra ya. 16. 14 aman ya. Ora beda-beda, 14 ana sing nulis mulai Rubama ya. Oh, enggak, 14 mukhtalaf ale ora. 15 aman ya. 16. Nah, 16 mulai qala alam akul. Iya tengah cerita. Ya. Jadi menurut saya begini loh, kalau suwon hafiz-hafiz itu legowo, ana kritikus. Itu yang dikritik bukan Qur'annya, tapi tadziahnya. Napa? Dan itu yang bikin memang era Yusuf bin Hajjaj bin Yusuf. Jadi dulu era tabi'in sebenarnya tabi'in, memang era tabi'in. Itu ada perdebatan ulama. Hal yusannu, apakah disunatkan bikin tadziah apa enggak? Lalu ada ulama tabi'in yang suka taisir, suka mempermudah. Setuju, bikin saja tadziah. Terus berapa? Pertama masih partai sahabat. Oh bikin ahzab saja. Ahzab itu jumlahnya kan 60 ya kalau ahzab. Gerakan jalan ahzab. Aku yakin sampai lagi orang harus kenal ahzab. Sebetulnya ahzab itu masih lazim. Semua cetakan Quran dulu itu pasti ada ahzab. Sampai sekarang milik saya yang di UI itu masih pakai ahzab. Ahzab itu jumlahnya 60. Berarti per juz itu kira-kira berapa? 2. Itu sampai sekarang kan masih ada kan? Rubu'ul hisbi, nisful hisbi. Nanti sebelum terakhir salah satu arba'il hisbi. Setelah itu selesai jadi hizib berikutnya. Itu jumlahnya berapa? 60. Nah itu zaman sahabat masih pakai tahzib. Nah tahzib ini yang masih berdasar kualitas makna. Karena itu dirasa sulit, era Hajjaj itu dibikin tadziah yang seperti kita nikmati sekarang. Ya yang kita nikmati sekarang jadi berapa? 30. Terus era modern bikin ayat pojok. Terus yang kamu nikmati sekarang pakai hafalan itu ayat apa? Ayat apa pojok. Tapi tetap saja sebagian kiai itu ada yang tersiksa. Tersiksanya karena kebetulan dia ditegur alim nahwu, alim tafsir, dia tetap tidak bisa kan waqaf la'allakum tatafakkarun. Sesuk setor fit dunya wal akhirah. Cara wong sing biasa alim nahwu kan tetap tersiksa iki ana huruf jar kok ta'aluke wis tahun wingi. Mau tidak mau dia berontak, tapi bukan karena nggak cocok ya. Nurani nahwunya itu berontak, karena itu otomatis. Ya sudah akhirnya alakum tatafakarun misalnya setor Kang Ali saiki, sesuk ujuk-ujuk. Fit dunya wal akhirah. Jadi cara malaikat Jibril kurung lagi piye terpikir terus piye. Nah itu kan problem bagi yang kritik ya monggo saya bilang, yang kritik monggo asal yang terus tanpa begitu ya enggak apa-apa. Selama ini yang kita lakukan ya begitu. Kalau setoran videonya langsung videonya malah. Karena takut, ya tak lu kening di Allah Maha tahu. Karena Quran itu satu sambungan meskipun beda di dino. Wis tak warai bantah kowe paham ya. Yang penting kowe waktu nek ada kuwi, yang penting nah ra ikhlas wis ora ini, ora usah niat ngrusak Islam wis wong ra ikhlas ngrusak Islam. Mungkin kula nu fanatik ikhlas. Wis ra iso nglakoni lah, wae agama iku kudu digawa nek. Nari iso maksa. Kulo sering didhawuhi bapak kula, nyayu rasa tenanan, sing tenanan ikhlas. Mulane kula nyai rapati tenanan. Pas rapati tenanan mulang-mulang ae terus manajemen jenengan tak didik sing apik. Didik apik nek kuwi ditulis sama mahfud apik. Nek ora rugi. Ora apa-apa. Nyai tenanan rugi ya. Wong wis kadung ditulis ning loh mahfud rufiatil aqlam baca batis suku. Wis ditulis nak kambani maksimal wis kok kono iku tok makom. Oh, buat duit kayak opor itu serai iso. Malah akan ilmu stres malah repot. Sing tenanan itu ikhlas. Itu dulu ada seorang Habib alim itu nak mulang itu malah biasa tenan. Dan sekali beliau masuk kamar itu sholat hajat itu ilmu ini manfaat. Dulu itu ada sekian kefi yang dilakukan ulama-ulama. Saya orang dong penampilan mulangnya tenanan juasan, sikatan seuminyaan, penampilannya sing tenanan ikhlasir tenanan itu kacau. Dengan anak itu kafe, kefia itu bisa versi. Kama wama umiru illa liya'buduha mukhlishina lahu. Nek suwani mulang itu latihan pertama itu ikhlas.
Makanya saya itu termasuk kiai yang nggak pati suka disowani, bukan apa-apa. Ribet. Lemari ini tani, iki sing salam tembla, sing ora malah ribet. Lu pulau latihan yang ngono, sampean ndak harus pendapat dengan saya. Sampean iso itu pendapat dia. Oh malah keluar jangan ngelatih yang sudah kau monggo itu lain. Itu pilihan. Ini kan masalah istihad itu pilihan. Betul Hamdani protes, lho Gus niku rezeki kula ya. Tapi itu kan haknya. Nah, itu kan semua keramat, terus ngono tetap keramat. Ya keramat itu, pokoknya keramat. Keramat itu antar wong mukmin ana keramat. Wis pira kadare sampean di keramat atau khairi. Saya kok ngaku di keramat sampean di keramat. Di sesuatu yang mulia. Lah paling iman enggak buyute napa? Mana nih keramat di sesuatu yang mulia. Mulia-muliane barang ning dunya napa? Iman, sampean iman. Saya ulang lagi ya. Pulau mohon sekali sama anak-anak Quran itu tidak usah tersinggung kalau ada fakih kritikus atau mufasir kritikus ini bagus tuh ulumul Quran. Mereka itu hanya nggak terima kalau Quran itu dijus kemudian mereka menganggap itu bagian dari aturan Quran itu tidak, itu aturannya hajjah. Dan sebagian memang tidak bisa dipertahankan kayak awal juz 5 wal muhsanat. Ya sudah kita harus yakin ini awal juz berdasar halaman bukan berdasar makna. Kalau berdasar makna jelas atas dihurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Terus diantaranya wal muhsanatu minan nisa. Termasuk yang enggak boleh dikawin adalah muhsanatnya orang lain. Gamane bojone wong. Dan itu banyak. Makanya jelas lah dawuh Sayyid Muhammad Temriki, kenapa ayat tidak bisa berdiri sendiri atau surat? Karena ayat ini untuk menjadi makna ini butuh ayat sebelumnya dan ayat setelah. Nah, maka dibikin satu definisi yang namanya surat itu minimal tiga ayat. Nah iya makanya di Wahab itu terangkan nggak boleh seorang imam baca ayat Summa Nadhor. Terus maknanya kan Summa Nadhoro mongko nuli angen-angen sapa wong. Angen-angen apa? Terus marjee domir udah ndi? Kok ujug-ujug Nadhoro ku fi'il mandi sing ora ana fa'il dhahir. Oleh amni zaitun koma. Mereka berarti koma ngadeg sapa? Ujuk-ujuk ana wong muni koma. Sing koma sapa? Kan pilihannya fi'il itu harus punya fa'il. Itu bisa dhahir, bisa dhamir. Kalau dhamir harus ada lafaz sebelum. Ya. Jadi tolonglah bertobatlah imam-imam sing 8 menit itu. Sing viral sak Indonesia buka donya. Ngawen pinten? Ulang itu. Mbok dikira wong NU pesantren ngono kabeh. Padahal kita ora. Ora trawe, ora nglakoni iku ya ora. Itu tau kangkang lho kan. Kulo ganti kesel jawab. Rame-rame niku viral kula getes bisa ditakut. Bapak itu aliran apa? Aliran trawe 8 menit itu aliran apa? Ya saja alirannya imamnya. Karena Imam Syafi'i tidak pernah seperti itu, Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah. Ya alirannya imamnya. Jangan-jangan itu semua pesantren gitu. Kau peneliti kok goblok, orang cita kok pada no kabel. Peneliti kok goblok, orang cita kok pada no kabel. Biasa ngecek neng Kudus neng Dindi malah Qur'ane sakjus. Peneliti kok orang cita di generalisir. Maaf Pak, liwat kamu, maaf. Saya ulang lagi ya, kita harus menerima kritikus karena dunia ini bisa baik itu barokahnya kritikus. Tapi orang drengki loh syaratnya, orang drengki, orang hasud, ya memang harus dikritik. Kata di walau la tafwahin nasa ta'adhum biba'dil la fasadatil ahli. Sehingga ilmu ini dikontrol. Imam Ghazali misalnya, dia tuh kritikus tasawuf. Dia gak suka sama ilmu tasawuf. Tapi setelah dia sepuh, pengagum tasawuf, gak masalah. Andai kan tidak ada kritikus tasawuf, maka orang carane sholat orang belajar najis, orang belajar syarat rukun, pokoknya sementing sholat eling Allah. Eling Allah sarane suwe. Masalah enggak? Eling Allah wudune gak sah. Eling Allah pakaiane najis. Maka penting kritikus. Apa gunanya eling Allah tapi perangkat pakainya jeblok. Maka harus ada kritik. Juridan kok kudu ngaji fikih, kudu ngomong ngono terus. Lah sing fikih dieling napa artine pakaiane bener, wudune bener, ora ana najis, sebule salate iku atine eling dinti. Mesti eling utang. Itu ya gak ada gunanya karena nanti walal kuruna wa illa wahid.
Tapi yang nggak bisa fikih ya jeblok. Jelas Quran ngendikan wasiya baka. Fakohir kalau sudah sholat harus berani Nah karena orang tidak sempurna ya sudah orang sufi biar ngomong terus. Ngomong fikih atas hati ini. Nak sholat eling pangeran. Ngomong fikih ngomong terus. Oh eling pangeran tapi fikih jeblok. Wis tak uni ini asal ikhlas sembar ngomong. Nanti akan melahirkan murid-murid ya belajar fikih, ya belajar tasawuf. Meskipun akhirnya nyakang. Nyakang akhirnya orang alim tasawuf. Jadi wong gaduh-gaduh. Gak masalah, sementing ini sudah Majma' al-Bahrain, pertemuan dua kutub. Gak apa-apa. Keseimbangan, gak apa-apa. Gak itu orang wong dikritik gak terima. Quran kok dikritik. Sing ngritik Quran iku sapa? Ngritik cara tadziah membuat juz. Karena memang sebagian ini itu era tabiin saja tidak semuanya sepakat. Saya ini kalau Yasin ayo. Cara sampean awal juz 23 itu apa? Notabene kan wa ma anzalna ya. Tapi sebagian mushaf kan boten. Sebagian boten. Kan beda-beda yang beda-beda itu juz 14 itu ya beda-beda. Terus juz 23. Terus juz 24 juga beda-beda. Karena memang yang ini bukan Quran, pembuatan juz itu bukan bagian dari. Jadi kalau ada yang kritik ora usah lego, biasa wae. Jadi wong kudu siap nomor. Misalnya kula ngaji model gini dikritik Hamdan, Gus Wae ngaji ya ngaji kok guyon terus. Kula iki biasa wae. Karena saya tahu dekne ra iso guyon, mikir terkait bingung. Cara Mbah Mun ngono, aku nak ngaji iso guyon, nak wong aku iso. Nah sing ra iso guyon menyerah kitab wis mriyang. Kok berguyon piye, Mus? Lah maca mikir terkait wis mriyang kok ape guyon piye jalan. Bisa kober. Orang ini waduh dia macam tapi nggak apa-apa kritik tuh nggak apa-apa. Cuma tak walas ngono ben mikir maksudnya diwalas tuh ben mikir. Mau aku orang kritik kok di kritik. Dia monggo yang ngaji santai dia monggo, yang nggak guyon dia monggo bagus supaya khasyatul qalbi. Yang guyon dia monggo nikmati rahmati Pangeran yono riwayate inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Sebagian umatku iku sing pilihan nak guyu banter-banter. Saking yakine rahmati Pangeran yono hadise. Lah anak sing khusyuk yono hadise kasratul doqi tumitul qalba. Dia monggo mawon itu kan kita sama-sama umatnya Nabi. Ya saya ngambil hadis ini, alhamdulillah kula seneng. Kowe juga hadis iku sing bangsa sumpek-sumpek. Ya monggo gak apa-apa. Yang penting padha asik kowe ngritik aku yo ikhlas, aku ngritikku yo ikhlas. Lah kok nak ketemu ning pangeran kan gak masalah. Aku dilebono ashabal yamin. Wis tak mbus warga lewat jalur kanan. Lah iki mbok terserah kowe. Enggak apa-apa, mulai dulu lama itu kritik-kritikan tapi tadi ikhlas ulang lagi. Sampeyan delok kitab Anatul Talibin. Gayane nyarai, tapi ya bekritik muen. Do meriki akot bulat, kudune dibuak. Kemudian aku nyarai amen komentar. Wal aula satu kudune do meriku dibuak. Kudune do meriku ning kene ora ning kene. Gayane nyarai tapi ngruwitik. Mergo dene tak kuat ya, maknani muen gak kuat. Do meriki tidur. Kadang gayane sopan ngene. Wa ibaratu tufasaihi kada. Mesti ini manut gurune wae Ibnu Hajar Al-Hayy. Dan tak pilih ra ngono asline ning tufa. Muen ae sebul. Itu enggak masalah, memang faktanya ngono. Ya biasa coba takrib. Andai kan tidak ada kritik, saya Indonesia sesat kabel gara-gara fatwa tertentu. Sama saya kita beda. Kitab takrib itu kan sarah. Yang pertama kan kitab apa? Pertama takrib kan, terus disarai Fathul Qorib. Fathul Qorib disarai Bajuri. Bajuri atau tahu saya, pokoknya ada sarah. Takrib udarani mabit nimina sunat apa wajib? Ayo jawab. Sunat. Terus Fathul Qorib darani wajib. Andai kan gak dilurusin saat dunia orang Indonesia ngajine kabeh kitab takrib. Gak ada sing wukuf ning, gak ada sing mabit teng pundi. Wes jelas nek kitab takrib kok. Mabit nimina sunat apa wajib? Sunat. Langsung Fathul Qorib ngendikan piye? Wa ma qaulul musannad iku marjuhun dhaifun sing bener iku wajib. Itu barokahnya apa coba? Sarah kan barokahnya kritik. Ayo darani jamaah kitab takrib apa? Sunnatun mu'akkadah. Bersama fatwa Arab dibenerin apa? Fardu kifayah. Jadi mulai dulu kritik itu ada ya biasa.
Tapi wong dhisik ku ikhlas, ora sebelah-sebelahan partai itu. Biasa dia. Tapi yo level syaratnya. Kowe ngerti aku yo dosa, wong kabeh butuh kelas, butuh napa? Butuh kelas. Lha yo andane ngerti aku kaya dene LSP kan mutisen yo mati. Wong tinju ora kelas ya lho. Netizen yang mutuh livil atau wong netizen itu musuh LSP kal yo. Yo ora kalah kok kan mati kan. Jadi kalau Hamdani ngeritik pulau, cara pengiran gak ngeritik, ngelama. Jadi ada kelasnya. Ini penting kalau aturakan. Mereka sebenarnya perdebatan itu banyak. Quran itu apa? Itu ya didefinisikan. Yang dikatakan Quran itu satu surat, bukan satu juz. Karena resiko juz itu sering mentaktek memutus di tengah kalimat, di tengah susunan kalimat. Kayak tadi misalnya diterima lah, sing gampang wal muhsanatu minan nisa. Ini kan nggak mungkin berdiri sendiri. Awal juz 9 misalnya, itu masih cerita tentang kaum Syuaib. Langsung qalal mala'ul ladzina stat. Itu kan terus juz kalau 10 normal nggak? Nggak juga, karena wa'lamu itu masih malak partai surat Anfal tentang apa pembagian goni. Kan jelas yas'alunaka 'anil anfal, cara membagi goni. Terus diterangkan di awal juz 10 wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wal. Terus awal juz berapa lagi yang pakai taktek? Sama juz 8 juga sama. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrati wa nadharuhum fi tughyanihim. Wong nek bakate kafir tetep kafir, roh kebenaran lah tetep kafir. Panjang atine tak wolak-walik kafir dewe pangeran. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Wong ngono iku tak mbarno sesat. Itu satu kalimat atau satu kalam dalam bahasa Arab satu kalam. Terus Allah nambahi logika itu. Meneh dak trimo nabi, trimo kiai, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alim kulla syai'in qubula maka nul yu'minu. Saya ditambahi meneh. Jadi sebenarnya walau annana itu masih satu paket dengan 7. Wong ngono iku ora bakal iman. Meneh dak trimo dikandani nabi, dikandani wali, dikandani kiai. Umpama malaikat itu tak turono kabeh, ngandani nak Muhammad Rasul. Wong mati tak tangekno, ngandani nak Muhammad iku hak. Yo tetep ora iman. Coba awal juz 8 berarti ya masih ikut setuju. Jelas ya? Tapi tadi saya berkali-kali bilang monggo mawon nak ditajia karena ini taisiron bil hifdi untuk memudahkan hafalan. Ya sudah kamu harus berkeyakinan begitu. Jadi kalau ada yang kritik ya monggo itu ngomong makna. Yang mentajia ya monggo itu ngomong taisir asal kode ikhlasnya tentu enggak sama-sama enggak over. Sama-sama ikhlas ya. Karena orang ikhlas iki komentar dasar iso ngaji. Jadi itu dasar seneng Quran. Ini kan status yang sama-sama bohong. Mana mungkin seorang fakih gak seneng Quran? Yang kritik itu kan kacau, sebelum orang ikhlas itu rusak mendingan. Itu nanti suarga tak protes dengan orang ikhlas itu ribet. Rian ulama itu ngaji, latihan pertama itu ikhlas. Sampai Imam Bukhari itu ngarang kitab pertama ikhlas niat. Mereka nomor 1 ngaji itu ikhlas titik. Sehingga nak ngeritik yang ngeritik ikhlas. Zakaria Al-Ansori itu sering ngeritik Imam Nawawi tapi dia ikhlas. Ikhlasnya khawatir bahasa itu disalah paham. Kemudian dia merevisi apa yang dikatakan Imam Nawawi. Imam Nawawi dulu mengarang kitab dia mengkritik Imam Rafi'i, makanya darani Muharrar. Muharrar itu kitab yang mesti sortir. Imam Rafi'i darani kitab beliau Muharrar yang nyortir kitab Imam Haramain. Jadi semua ulama itu mensortir. Kenapa? Karena era zamannya berbeda. Coba kita tahu misalnya NU zaman Basim Asy'ari itu khitab tidak berpolitik. Basim piyambak derek Masumi, nggih boten. Bareng NU ora diregani Masumi, Gus Wahid ngersano NU partai politik sehingga NU nanti derek pemilu sebagai partai disortir oleh Gus Dur, NU kembali ke khitab menjadi tidak politik. Disortir meneh ra di politik tadi saya PKB bawa ora roh iku urusanku lah, PKB bawa P3 ora roh. Ya bawa ora roh ora wilayahku. Tapi intinya itu biasa, ada kontrol begini itu. Ya, Basim, NU, hormat. Beliau partainya melok. Masumi, era Gus Wahid, NU jadi apa? Partai politik. Era Gus Dur, kembalikan lagi khitab. Padahal mbah, anak, putu.
Ya mungkin dulu zaman Mbah Soleh sini, Mbah Soleh buyut saya kandung. Mungkin caranya mulang Mbah Soleh darat ra koyo ngene iki. Murid alim Mbah Soleh darat, mungkin mulang nang rano ya ora ngotot ngene iki. Ya tapi aku muridku kandhane. Riyen Mbah Soleh buyut kula, pas mulang Mbah Soleh darat kira-kira ya ora ngotot, aku yakin gak ngotot. Biasanya guru nanti murid alim mulangnya rileks. Kan paham. Mungkin Mbak Maksum ya termasuk di ngajeni Mbak Maksum. Maksum ya rileks. Bareng kira kula di murid ngene iki. Ngene iki sebab biar ora usah diterjemah. Era kula aja le. Benten mboten. Iya kan benten. Tapi ikhlasnya sami. Napa ikhlasnya sami, semangat mulangi sami, istiqomahe sami. Saya mulang setengah dua dit. Tak perjuangno tenan. Kula ora mau nganggur lah sedene. Kula ini cek teng Jogja, kang ini tuh seteng boning diwa, kula yo sibuk. Kalau ini Rebo muncul tengah Narukan itu jam 12.30 tak karena saya rapat di sarang sama Gus Yofu. Jam 2 tak teruskan lagi mulang. Itu mulang jam 4 kalau sorokan Gus ada Gus Sarang yang sorokan mahali sama saya. Jam 8 saya ngaji lagi. Tadi pagi saya berangkat dari rumah baru subuh nggak nilai anak pulau. Saat ini ngaji teng mriki. Itu kalau gak ikhlas lorati kan yakin lorati. Terus gak lorati mangkel gak mutu cara pangeran. Wong ra ikhlas ora mutu. Dewe pangeran wong sing musyrikno ibadahe sok ben takon goleki pangeran liyane aku ora lara. Jadi misalnya kalau mulang kok demi Hamdani sebenarnya akhirat hak wong kowe arep-arep mbek Hamdani kono kok nyafaati kowe. Tak goleki wis nepikire neraka ora. Malah ribet tok. Padahal ya ora mlebu tapi insyaallah ora mlebu lah tapi ning pinggire. Lho nek ning pinggire mesti kan pangeran nak ngelingno nikmate wong mukmin wa kuntum ala safa kufratin. Jadi kabeh wong mesti pinggire kabeh. Terus ana Quran, ana Kanjeng Nabi disafaati. Tapi wis mesti pinggire lho. Lho kula guyon iki ana ilmune. Dadi kira tak tersinggung. Banyak wong Gus, Pak aku ki jare bikin neraka. Lho pancen ala-ala wong wa kuntum ala safa kufratin minan nar. Wis pas. Wis pas. Datanglah Quran, datanglah Rasulullah terus didono. Jadi iku alamat aslimu ya wis. Tapi karek sithik. Tapi kalau ada rencana jongkrono boten. Tapi ada rencana jongkrono. Terus Pak itu Pak Angkol Jakum benar. Jadi barokah Kanjeng Nabi, barokah Quran, barokah ulama. Orang-orang sudah di pinggir ini diselamatkan. Jadi ya kalau suwun jenengan ngaji harus siap dengan mental ilmu. Ngritik itu biasa asal an ilmin, asal karena ilmu dan ikhlas. Karena tadi andai kan kita Fathul Qorib tidak dikritik takrib mabit di Mina ya hukumnya sunnah. Mabit di Musdalifah hukumnya juga. Tapi sekarang takrib tetap wali kan. Kalau saya iling, kalau ingat betul saya pernah dari Haji Bahmun tahun 2013 kalau haji. Ya itu jam 9 menang kurang sehat, mungkin kurang sehat. Ya jam 9 malam itu kan. Jadi bapak nih. Sekarang takrib cara wali tarang dia wali. Iya darani mabit nih Mina itu sunat. Aku tak melok takrib pahit. Wis sunat campur aku ya wis tuwa. Aku cek. Yo ben ono sing lakoni wong sing darani mabit sunat itu ya ulama. Ya wali. Singkat cerita, tapi kowe ora oleh anut kowe nom. Kowe kudu mabit kok. Aku ngene. Masa hukum benten-benten. Ono kanggo wong tua kanggo. Jadi mami wis pokoke kowe mabit kok. Mabit lho. Mabit ora untuk perjuangan jenenge ora rencanane gak mabit dadi mabit ora untuk perjuangan. Barang kula mabit jam 10 jam 11 kula dengar kabar Mbah Mun niku akhire nyusul. Jam setengah 10 jam 11 itu pun saking hotel sudah meluncur mau napa. Enggak takoki bendere. Lalu akhirnya mabit. Kayak enak kabeh gaji ra mabit. Padahal moncokan mbek kula perkara pendapatnya kita takrib. Tapi nyata maksud kula, suatu saat ya, misalnya sampean punya istri yang lemah sekali atau orang tua yang lemah sekali. Atau ada kondisi tertentu yang kita lemah sekali. Kita mengikuti ikhtilaful a'immah roh. Nah, jangan paksakan mabit kalau kondisinya darurat. Toh masih nyari kaul-kaulnya ulama masih dapat. Yaitu pendapatnya takrib, nah mabit Bina itu. Nah, tapi kita aplikasi kalau nggak ada uzur ya sudah lah ikut wajib. Kalau ada uzur biar menang.
sunat. Itu pentingnya khilafnya apa? Ulama. Lalu yang gua guys nom-nom ngene iki terus nganggo takrib sing aran takrib lan ora trimo. Maksudnya konsumennya ra kuwe dol-dol. Karena yang ngarang itu kan dengan nurani ya, Pak. Dong ini ya. Jadi kalau suwun, jadi gak usah tersinggung, gak boleh. Ilmu model tersinggungan roh. Kan kalau ini termasuk ngaji tentang budi-budi, wong itu rala melok kan bukan tersinggung malah repot. Makanya tersinggungan agak jauh itu. Ya saya ulang lagi ya. Kenapa ayat gak boleh satu ayat dibaca? Karena pasti berdirinya sebuah kalam atau kalamun tamun itu nunggu sebelumnya dan sesudah. Jelas ya. Jadi ini kalau mempertegas nak iso ojo geman terawih nganggo napa? Saya nak iso. Tapi nak terpaksa terjadi ya monggo. Ya semoga-moga di sepuro orang ya apa-apa. Ya jelas ya. Karena apa? Jelas ya. Li'annahu lam yakun fil Qur'an ayatun mufradah. Karena di Quran enggak akan ada ayat berdiri sendiri. Mufradah itu berdiri apa? Sendiri. Dalil ayatu mesti tastalzimu munasabatan lima qablaha wa ma ba'da. Yang namanya satu ayat pasti istilzam, konsekuensinya menerangkan ayat sebelumnya atau sempurnanya nunggu ayat setelah itu. Dawuh Sayyid Muhammad tastalzimu pasti. Terus saya kira akad terawih mau coba. Kan gak kebayang itu. Dong ya. Dong tarai. Iki ngaji bocah. Tapi nak ana sing nglakoni ngono ya ora usah mbok loro, pira-pira gelem terawih. Tapi tetap jelas ya, balil ayatun wa tastalzimu munasabatan lima qablaha wa ma ba'da. Ya pasti, ya, itu pasti tastalzimu itu pasti. Lah kok ndak gimana misalnya ujug-ujuge maca ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kana dua iya kan dia terus janggal. Terus piye? Mumbar domir kok terus cucu mukhatab itu maksudnya piye? Lah karo kaya ra paham ora nyong ngono. Ya aneh Kang, ya mau sampean delok nanti di Wahab. Makmum atau imam atau siapa saja lah yang perlu baca surat sesuai konteksnya masing-masing. Karena makmum itu juga kadang kesunatan baca surat. Misalnya dia di paling belakang nggak dengar qiraatnya imam, maka kesunatan ya baca apa? Surat. Ya, macam-macam lah. Atau kadang baca surat itu haram. Ya ada konteks yang haram, yaitu kamu tidak orang yang menemukan waktu. Bisa menemukan waktu kalau meninggalkan surat, maka wajib meninggalkan surat. Kan ya ada sekian aturan. Gitu, misalnya duhur tinggal 2 menit, apa duhur tinggal, kamu bisa idrak qiraah kalau ikut makmum masbuk, apa? Sekali kamu surat sendiri dengan sempurna, maka kharajal waktu. Kan mesti ada aturan, ya seperti kaidah-kaidah di bukit. Saya ulang lagi ya. Kalau misalnya apa itu surat tadi ya, surat itu dibaca sendiri, kan kita misalnya lihat di Fathul Wahab kalau nggak percaya, kesunatan baca ayat itu minimal yang mufhimah, yang memberi pemahaman. Itu di situ jelas. Laka sumanadzor, tidak kok kayak baca sumanadzor. Karena sumanadzor itu kan ayatnya kan terus nabi maknanya kan ini. Coba adegan sama orang Arab. Andekan sama orang Arab yang tahu bahasa Arab, itu kan sama dengan sama ini. Kemudian berangan-angan. Cuma itu kan kemudian nazar. Cara kowe paham, mana kira pahamu barokah. Imam ngono coba misalnya ujug-ujug terus sama Bismillahirrahmanirrahim summa nazar, kemudian berangan. Padahal bar Bismillahirrahmanirrahim nyebut Allah, jangan-jangan domire ning Allah. Mana kriminal to? Yo ta. Padahal domir ini kembali ke orang yang benar-benar kriminal, gitu kan? Jadi Walid bin Mughirah, kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhikuhu sa'uda innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadharu. Wong sing diceritakno ning summa nadharu jenenge Walid bin Mughirah iku yang berstatus kalla innahu kana li ayatina anida. Wong iki wong sing duraka ning ayate pengira. Lah saiki nek mbok waca langsung bismillahirrahmanirrahim jenenge marji'ud dhamir kan kembali paling dekat. Paling dekat itu bismillah. Piye gitu. Mulane hati-hati gitu. Kalau suwon
Nek wani traweh iku wis kulhullah, sementing sempurna. Wis adanya lah Imam Kulhu, wis Imam Kulhullah. Timbang engke-engkean gonta-ganti ayat boleh salah tataran wis jangan delok. Ya engkak gonta-ganti ayat boleh salah napa? Jadi sumanazaru balik kala innahu kana li ayatina anida. Ana wong sing durakani ayat-ayatku saurhiquhu Sauda wong iki mesti tak lebokno neraka. Innahu fakkar wa qaddar. Mergo saurip-uripe mau mikir carane menghancurkan Islam. Terus mbok waca bismillahirrahmanirrahim summa. Wah niki makanya ini ilmu ya sama rasa tersinggung biasa wae, biasa rasa tersinggung. Tapi jelas ayat itu tastalzimu mesti ke yang sebelumnya atau setelah. Nah, jelas ya, jelas apa lo ayat ya? Balil ayat itu mesti tastalzimu munasabatan lima qablaha. Nah, waktu bareng-bareng kan koyo ngaji TK. Lho boten dong, kabeh TK kula lah ya TK. Taman belajar, no? Ora taman kanak-kanak singkatane taman kiai. Kok tersinggung biasa wae, no? Betul kalau dikonco niku urung kaji tapi wong nggo anteng tuwa. Wong kabeh ngundang Kiai Haji. Akhire dekne ra iso nglurusno singkatane Kiai Haji kersane haji. Orang haji tapi masyarakat ngundang KH apa? Aku ngurusno ora iso Gus. Padahal tak terasno aku lho dereng kaji yang penundang katok. Maksudnya kan mestine kan katok, maksudnya katok itu K saja. Ora KH tapi apa? Katok, K saja itu. Gitu. Akhirnya dia nih. Tapi itu keramat. Konco kula hafal Quran. Niku baru 2 tahun mengalami dipanggil Kiai Haji. Niku kaji. Baru dia kaji. Sebagian masyarakat itu jeeling nak KH singkatane kersane haji. Akhirnya dilurusno. Sak niki kaji tenang. Wah, nah, Kang diwaca beneling karena ini salah. Balil ayatu tastalzimu munasabatan lima qablaha wa ma ba'daha. Jelas ya, jadi balil ayatu napa? Tastalzimu munasabatan lima qablaha wa ma ba'daha. Jelas ya kalimatnya tastalzimu mengharuskan. Dari kata luzum. Pasti begitu. Orang kok mungkin begitu? Pasti begitu. Artinya repot sekali atau bahasa kasarnya bahaya sekali kalau hanya kita baca satu ayat. Nah kecuali kamu orang alim mufassir memang tahu ada satu ayat yang mandiri. Tapi kemungkinan itu kan kecil. Kowe nyaratno Imam Traweh se-Indonesia boleh satu ayat asal dia mufassir alim. Kemungkinan itu kecil apa besar? Kecil. Paling yang alim hanya berapa? Nak kowe kepengen sak ayat sing sempurna tak dudono, ayatud den. Tengah lampir. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktubu bainakum katibun bil ajal wala bali nak kepen sak ayat sing sempurna. Tak dudono ki apa ayat? Sak lampir. Sarai. Kena kepen apa go contone sak ayat tapi sempurna yo ayatud itu ayat terpanjang dalam Quran. Mergo wis pirsa umate ku akeh sing utang. Mergo sing ngendikan ra aku lho, kabeh mufassir. 5 tatakunu ayatud dan akmalal ayat. Mergo wis pirsa wong-wong pegaweane utang. Dia ini utang mau umate. Lah yo nak komentar kok ayat apa sing pun faedahnya cukup Gus iku ayat. Mau keren tenan. Tapi makmumnya gremeng. Atau tolong ayat tapi inna atau inakal. Itu ayat tapi wajah tupai tahu itu wala apakah sebenarnya tupai kama Allah mahwa wajah tupai mulia. Imamnya ngapal makange lan. Pas aku ngomong kono apa ayat itu salah satu ayat ini. Pas aku ngomong kono apa surat itu salah satu ayat ini tolong ayat. Ya jelas ya. Tapi kalau tuan sangat lah. Ngergani ilmu. Ya napa ngergani napa. Meskipun kita tidak akan sempurna, kita sebagai manusia tidak akan sempurna, tapi ilmu itu dihormati. Kalau Anda tidak tahu ayat apa-apa, ya jangan satu ayat milih sing kulhu atau ina atau inakal. Ya yang nggak resiko lah. Napa yang betul napa? Wong li ila fi Quraisyin sing koyok ngono terkenal sak surat, banyak ulama sing darani ora sak surat. Itu melok gabung teng surat napa? Al-Fil. Makanya dimulai dengan huruf
jer. Makanya di Sab'a itu ada wasulul jami, qatul jami. Kenapa banyak ulama yang mengatakan wasulul jami? Gue jagani surat-surat yang awalnya nganggo huruf jer. Makanya di Sab'a banyak ulama yang enggak baca bismillah. Tujuannya nak sing pas ngono iku ben tetep faja'alahum ka'asim makul li'ila fi Quraisyin ila fi. Jadi kamane pangeran ngendikan ini, "Hei wong Mekah, hei wong Quraisy, eling kowe iku tahu ngalami dua peristiwa besar. Siji tak selametno sangka pasukan gajah, nomor loro urip iku makmur. Yaiku mergo ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita'i wasoi." Mulane ulama ana sing ngitung ku sak su. Jadi wong ngaji ben meskipun kita ngikuti Imam Asim itu dua surat. Meskipun kita kesulitan terus ilah huruf jari tak alukin ning ndi ujug-ujug ning ngarep yo piye. Ora piye kok tak. Ben sampean ngerti mulane ana ulama sing ora usah fasulul jami bilbas malah, tapi kabeh di fasulul jami ora usah qatul. Iku kira-kira sing pas yo nak pas kados napa li ila fi Quraisy. Mergo sami alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa. Itu peristiwa Quraisy apa enggak? Quraisy kan? Nah terus diterusno li ila fi Quraisy. Ya iku pokoke iku iling-ilingan wong ngaji, ora usah belebono ati wong iku ilmu. Ya ora usah gremeng biasa wae. Karena memang itu ilmu. Ya kan begitu, makanya jumlahnya surat di Quran itu berapa? Mana ada jumlah surat? Umumnya kan kita berapa 114 ya? Kita umumnya darani bener. Ya sama seperti Fatihah itu berapa coba? 7 kan? Nah 7 aja ulama beda-beda. Kita ngitungnya bismillah 1 ayat, alhamdulillah ayat 2. Tapi banyak mengatakan ya ayat pertama alhamdulillah, tapi tetap 7 ke ihdinas siratal mustaqim. Nah, soal khilaf itu biasa. Sama-sama 7 aja cara ngitung beda. Paham ya? Sama-sama 7 aja ngitungnya beda. Makanya ulama itu dihormati karena tadi walau ladak nasa ba'dahum bi ba'dil fasadatil ard. Tadi kan ulama itu semuanya sama malah kita repot. Jadi barokahnya beda-beda kayak tadi kita bisa ngikuti ulama ini. Ya sudah akhirnya istilahul a'immah napa? Asal ulama betul ya, itu khilafnya rahmat. Maka ulama ya khilafnya musibah. Wajadalah nambahi sobadum sebagian ulama fil hadis dalam definisi nambahi faqala mengkoda sobadum al muta'ab badu bitilawat. Termasuk Quran sarannya lagi apa? Yang ketika baca dianggap ibadah. Jadi paham rafaham kalau baca dianggap ibadah. Tujuannya apa? Liyak ruja supaya metu apa mansukut tilawati apa Quran sing wis dimansuk tilawai. Oh, liyak ruja ya oleh atau liuk rija supaya ngetokno apa definisi al muta'abbad ngetokno mansukat tilawah. Seneng di zaman wadah. Seneng liyak ruja mansukat tilawah liuk rija. Tapi jelas bener kabeh oleh kemudian jelas bener kabeh. Gampang sih. Gampang liuk rija supaya ngetokno apa definisi muta'abbad di tilawati ngetokno mansukat tilawah. Utawa liyak ruja sudah dadi metu mansukat gampang sih. Liuk rija. Ya sama tambahan kan. Ben ora kedusan jangan nyak terus yo dosa. Ya semangat liu. Liu kerja. Tahu nih kok. Dene wilayah liu kerja. Supaya ngetokno apa definisi al-muta'abbad di tilawati ngetokno mansukhat tilawah. Jadi misalnya begini, ada orang baca gini, asyaihu wa syaikhatu idza zanaya farjuhu malbattatanaka lam minallah wallahu azizun hakim misalnya. Itu kan ulama sepakat bahwa itu pernah menjadi Quran. Kemudian mansukhut tilawah. Nah orang baca itu sudah tidak dianggap baca Quran karena statusnya mansukhut tilawah. Misalnya ada lagi di bab rodok, khamsu rodoatin yukhrimna kada wa kada. Itu dulu ya pernah jadi Quran bahwa khamsu rodoat 5 kali penyusuan itu menstatuskan mahram. Dulu pernah jadi ayat khamsu rodoatin apa yukhrimna menstatuskan apa? Mahram. Tapi itu sudah mansukhut. Itu kalau dibaca tidak termasuk Quran. Jadi setelah berstatus mansukhut tilawah, status Qurannya itu ya hilang. Artinya hilang itu kalau kamu tidak wudhu pun boleh megang. Paham ya jelas ya? Jadi napa al-muta'abbad bi tilawati napa yukhrija mansukhut tilawah. Beda kalau hanya mansukhul hukmi itu tetap kita baca mendapat ganjaran. Kalau hanya apa? Mansukhul hukmi kayak apa? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatal li azwajihim mata'an ilal hauli
ghairu ikhraj. Orang yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya setahun tanpa boleh keluar. Kita tahu kan hukumnya mansuh kan? Dinasa dengan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyuri wa asyra. Paham ya? Yang tadi mata andal khali ghairu ikhraj itu mansuh, tapi hanya mansuhul hukmi sehingga kita baca tetap ibadah. Ya jelas ya. Jadi dalam ilmu Quran ada apa? Ada mansukhul hukmi, ada mansukhut tilawah. Kalau mansukhut tilawah itu statusnya tidak Quran dalam konteks misalnya dipegang nggak usah apa? Wudu. Tapi kalau mansukhut tilawah, apa mansukhul apa? Hukmi itu tetap diberlakukan kayak Quran. Kayak tadi apa? Waladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatal li azwajihim mata'an ilal hauli wa irafah. Wa suratu ta surat ya surat itu jumlatan. Wah, jadi pinter tenan ngaji ulum Quran keren ya. Kayak latihan jadi mufassir. Wis latihan ae ra usah tenanan. Wah, iki khatamnya nganti do tuwa. Ayo milih cepet khatam mau ora khatam tapi paham. Wah. Iku jeneng lama. Khatam yo kan. Lagi latan lu. Tua. Jangan bojo nih. Sajane kula sanggup lho kilatan sak wulan tengen kula tak khatamno, tapi dosa gede ninggal bojo ninggal anak. Sing nom-nom rapat itu. Sing tua. Bojone do nyanyi demo teng narukan malah repot. Lah yo le Gus ning omah ra nyukupi pemenang ning pondok. Tapi nak sanggup gak apa-apa. Nggak tak kayak ruang demo. Sono itu pengawalnya. Jadi wong wedok gondang-gondangnya wong wedok. Mana ada sampean jenengan. Kanjeng Nabi didim. Mana kulon mbek wedok wedi tenan. Tapi wedi apik ora wedi. Sama tak ceritani ini dia termasuk ulumul Quran. Sama pokoknya tak jamin saya ngaji tetap berusaha semuanya tentang ulumul Quran. Meskipun kalau sawangan iku ya. Kanjeng Nabi niku riyen niku derek hukum sing sedurunge. Oleh lengi-lengi Rasulullah itu namung derek ana hukum sing sederenge. Mergo manusa wis digawe pangeran sempurna. Saelek-eleke manusa diaturan. Ya saelek-eleke manusa gak ada napa aturan. Mulane ngendikane Nabi semua kebenaran zaman jahiliyah iya kebenaran dalam napa Islam. Karena Islam itu dibangun alal fitratis salimah. Niku fitrah sing zaman romono Islam kira-kira wong Jawa ngaramno nyolong ta kira-kira. Nyempun menjijikkannya. Zaman Romono Islam kira-kira wong turu bantalan pletong tak kira-kira. Nggih mboten tetep bantalan kapuk. Mergo fitrah manusa iku ijtinabul khabisat ngeduwi barang sing jember. Zaman Romono Islam kira-kira wong uyuh ning kasur ta ning jeding kira-kira. Tetep ning jeding. Nah, Islam itu datang fitrah tawhidati fataronna sa'alaiha. Islam niku numpang adat sing salimah. Napa adat sing salimah lan fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim. Apa iku? Termasuk napa fitratallahi allati fatarana rumahna. Nah, saiki kowe ngeloni ibumu iku oleh ta ora? Ndak jawab saja ini latihan TK tadi tak. Taman Kiai maksudnya. Enggak ngeloni ibu oleh ta ora? Enggak boleh. Yakin kan? Nah, kalau ngeloni ibu itu tidak boleh, maka istri itu statusnya harus benar-benar tidak ibu. Istri ya istri, kena dikeloni. Ibu ya ibu tidak boleh dikeloni. Maka kalau seseorang menstatuskan istrinya kayak ibunya, maka menjadi semi tolak. Disebut ning kitab jenis rungokno tenan. Karena itu enggak proporsional. Wong istri yang khasnya itu boleh dikeloni. Nah pas gelem di hamdani maksudnya, nara gelem tau wes, maksudnya hukumnya. Nah kejadiannya karena gelem tau ora. Maksudnya hukum khasnya wong pedok bojo ora kena dikeloni. Khasnya ibu gak kena dikeloni. Ngono ya. Lah saiki ana seorang suami mensamakan istrinya kayak ibunya, berarti sama dengan mengatakan kamu haram untuk saya karena kamu sudah kayak ibu saya. Ngono ya. Lah iku dulu oleh Islam, awal-awal Islam dianggap tolak. Dianggap napa? Tolak mergo tasbihul zaujah allati hiya khase oleh dikeloni bil ummi sing khase ora oleh dikeloni. Pancen ulama syaratnya kudu rodok
vulgar, banyak ra oleh separuh-separuh. Mana mengenai cita terbu ya vulgar, ra oleh tak arep kok separuh-separuh. Wong zina iku piye? Ora oleh arep sing tidur bareng ra oleh, kudu jelas ila jul khasafa au qadriha, kudu jelas mergo nek ora jelas tak repot. Agar ana wong lagi kelon jejer, wah zina itu dirajam, ora iso kudu jelas. Jadi ulama itu belum ragu kudu rada jorok pancen wong gelem ora oleh hukum kok gak napa. Gak jelas. Saya nak wong priayi ya tetep ben priayi, tapi ora usah dadi ulama. Soale dadi ulama ya koyo ning takdir. Didarani sih ono ila tu khasafa opot. Ya ono kodriya ku piye ukurane ku piye. Mulane kulil hakka walau kana apa? Nah, ulang lagi ya. Khasnya ibu itu apa? Enggak boleh dikeloni. Apa kalau dijima vulgar ngono. Khas istri boleh dikeloni. Nah, dulu orang Arab itu tolak tertinggi, saya ulang lagi. Dulu orang Arab talak tertinggi adalah tasbihu zaujah bil ummi, menyamakan atau menyerupakan apa? Istri dengan ibu. Itu tolak tertinggi. Bahkan saat dulu tolak baik. Dulu belum ada tolak baik, sebut mukhalil di Cibi Hamdani bareng merupakan. Nah, haulah itu wong wayu. Itu penting cerita ayu. Mulai dhisik ku setara itu hanya bakat wong ayu. Elek ku mulai dhisik rapati dadi tarik. Ada sunane kuno iku wong ayu menarik tiba. Haulah wayu-ayune wong. Ayu banget. Untuk wong sugih. Jenenge iku Aus. Aus bin Somit. Pokoke jenenge iku elingku ngono. Nak keliru ya dikoreksi. Tapi ya ngamak ge ngoreksi. Haulah itu wayu. Iki penting mergo nek elek ora dadi bakat sarang elek ku ayu. Mereka ini nak ceritanya wong elek, ora ana terjadi. Kudu wong ayu, contohnya sing kudu ayu. Nak elek kasih. Singkat cerita oleh ayu, tak bolak-balik apa? Wes ayu bodine apik. Yo kudu loro, ora oleh ayu tok ayu. Wah, riwayat itu sepakat. Modene mbok barakat, mbok piye, walhasil itu. Barakat menawa ya wis. Agak-agak ya barakat. Mulai. Mono aus iku wis koyo Hamdani ngono rodok garang koyo. Mulai itu pas kaulah itu sujud, ya sujud sholat itu sujud sholat. Roh kayak sujud sholat itu. Iya mulai itu. Kabeh tarik kan arah percaya dulu ning sawi. Aku gak arah bodoh nih. Kalau orang amlan nang ilmu jujur. Timbang ibu sopan jebule ra jujur. Kalau niku ora tapi nang ilmu jujur. Ada ngono wong sopan tapi jebule ilmune kok. Ya yo. Bener ya sok ilmu jujur. Itu kabeh tarik sepakat. Bareng roh pas sujud ayu mau ayu bodine api. Pak jabat tu aji zatu harus maknani. Wah, bojoku wis suci. Perkara wingi-wingi kata iki wis salat, berarti wis apa? Suci. Lah pas mulai masuk kamar itu pas sujud sengger goro-goro ae. Wah, Pak jabat tu aji zatu. Akhirnya gak iso nahan diri. Saya gitu jawabannya serata terang. Saya malah ini kudu ana kata ayu, ora elek gak ngarep terjadi. Suci karep-karepmu kono. Kayak di bojo mrono tuntune petu, suci ora padha wae. Wala tuntune jan kudu ayu. Lah sing wedok iku religius iku wong lagi seneng-senenge salat kok dijak ngono kan gak gelem. Sing lanang wis main nabrakan wae jeneng wong lanang. Bermangan ada larap, apa ya ada. Ada mungkin mengalu. Roh ya Hamdani nak ngomong dulu. Dijak gak gelem tuh itu. Perkara ini lagi nikmati nama religiusitas tuh. Kok gelem ngamuk jeneng lanang bab iku ditolak kan ngamuk. Kon dhek kopi ra gelem iso nyepuro, nek bab iku ra gelem. Mergo ayu lho. Nek elek gak ngamuk. Malah contohnya kudu ayu, yen kudu terkenal. Wes akhirnya muangkel ini, mereka kajati orang kesam, sangking mangkel yang ngelontarno kalimat zihar anti aliyah kazuhri umi. Dan itu kalimat yang disepakati fakot tolak. Di era itu kalimat itu disepakati fakot tolak karena kebencian yang luar biasa sampai disamakan dengan ibunya, yaitu sekarang ada jamek yaitu itu oleh dikeloni. Jadi sama dengan ibu dengan adat Arab itu jameknya pemersatunya wajib tasbih adalah enggak oleh dikeloni. Kuwetan sing lanang. Sing wedok ya kuwetan, ketune waduh. Bojoku sugih sing rumah aku saiki wis gak halal kanggo aku mergo wis
Semua anak ngono wangit getur, waduh bojo ayune ngene kok saiki. Tadi padha getune. Lah cara elek karena getur, malah contone kudu ayu. Kabeh ning kitab pun nerangno, kok oleh ayu ayune. Dadi Muhammad ini mengalami ora ya ora. Wah akhirnya, saya udah sowan kanjeng Nabi. 2 orang ini setelah sadar, ayo udah sowan Nabi. Sowan Rasulullah. Nabi pas itu saya beri gambarannya. Nabi itu di Ko'ah. Ko'ah itu yang mirip ruang tamu, mirip tapi tentu tidak sepersis. Karena dalamnya Nabi itu terlalu sempit. Sayyidah Aisyah itu di kamar. Bahkan Sayyidah Aisyah itu nggak dengar persisnya kasusnya apa, nggak dengar. Saya ulang lagi, ini penting sekali nanti kan. Ya Sayyidah Aisyah itu nggak dengar persisnya kasusnya apa. Beliau hanya dengar ada Khawla, ada Aus bin Somit yang baru debat dengan Nabi. Debat. Singkat cerita, Aus pulang. Neng dengan wong lanang itu kayak hukum wis pulang. Yo rai khurimti alaihi kowe haram kanggo Aus. Aus ini wong lanang wis mulai haram lah golek liya wis pokoke wong lanang kan. Khawla gak terima. Enggak ya Rasulullah, engkau harus mengevaluasi hukum itu lagi. Ya, betapa wong itu kondange. Menadak kiai, kanjeng Nabi dilawan. Enggak ya Rasulullah, engkau harus mengevaluasi hukum itu lagi. Ya dari Nabi, sementara ini hukum pokoknya dia itu kayak tolak. Wamu, kok enak ya Rasulullah? Akala sababi, wa afna umri, wa nasartu lahu batni. Ngerti kan itu untuk corok. Kok enak? Aku aja ku dintek nondik nih, wa nasartu lahu batni. Tak gelar petengku yo kanggo dhewe. Wong ngomong ora ono orang. Wes ku apa ta ke? Mergo nyen teneng apa lho kula sembang to ngono. Ketika ada bicara wa nasartu lahu batni, ada terjemah iki. Coba pinter lah ini. Itu gara-gara ayu lho. Kok enak? Saiki aku wis tuwa dipegat. Terus kula ni innali aulad dan sigharon. Saya ini punya anak banyak ya Rasul, cilik-cilik. Indomam tulum ilayya ja'u wa indomam tulum ilayhi do'u. Nak tak rumah kula piyambak kelaparan, kula ra duwe. Nak tak elokno sik bapak mesti terlantar, mesti ngeto babon liya jenenge wong lanang. Ngamuk do titi, ngamuk. Nak tak rumah tadi kelaparan, aku ra duwe. Tak kena bapak mesti terlantar, jenenge wong lanang ra ono babon mesti golek babon liya. Wis masyhur mulai dhisik wong lanang statuse ngono. Wah, ya Nabi kan wongnya bijak ya. Cara kiai malah nyentak dari Nabi. Iya tapi hukumnya sementara ngono nganti pangeran untuk nurono hukum hanya. Nah orang ya ngono. Hukum Nabi gancang ini kisah nyata. Ya Rasulullah jika lapor dengan rakenek, jangan tak lapor pangeran. Semua itu lah lapor pangeran. Asku ilallah wahdati wa faqati. Nah jangan tak lapori rakenek asku ilallah wahdati wa faqati, tak lapor pangeran keadaanku melarat, keadaanku susah. Mulai kawais. Iki ketok nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi. Terus mulane ra ono wong alim kecuali imane tambah. Dan Rasulullah ku nabi tenan. Yo muka syafa tenan yo nabi tenan. Mulai ning kamar sujud. Ya Allah saya ngalami seperti ini. Saya ngalami seperti ini dan saya ada ingin tolak. Itu bapaknya anak-anak saya. Turune kula saiki wis ora ayu kok dhisik. Masalah nak kula muat terus yang pangeran. Akhirnya malaikat Jibril turun. Qad sami Allah qaulal lati tujadilu ka fi zawjiha jeneng wedok. Mak tak manani sitok-sitok. Qad sami teman-teman pirang sapa Allah qaulal lati ing pengucapane wong wedok. Ora lati sing tukang ngomong mulai dhisik wong wedok. Qaulal lati ing pengucapane wong wedok tujadilu kang bantah. Ora tukowi lu tujadilu kan. Jadi lu bantah lho jeneng mujadalah. Orang matur api-apian lho jenenge mujadalah itu. Nah wong Yogya dimasalahkan matur iku ora jadi lho kan. Jadi lu kang madoni sapa lati kang sira bisa ujian ing dalem babakan bojone lati. Terus watas tadi ila bos iki dilapor pangeran. Si kaya iku wadul. Udeng tenan itu. Lan kula rawani wajib wong wedok ora perkara iki. Juga lek kuat ben kula wedok tapi enten mati terus. Engko ana sing orang ada masalah kayak Hamdani terus labrak bojone malah perkara. Lha ramane bojone jak engko ora kowe dilabrak. Wong lanang wajib nafang wedok mesti ana sing muni. Ora kok iku kudu malah. Jelas ya. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawj. Kanjeng Nabi lho, kae rujukane Kanjeng Nabi ku wani ditujadi lho, terima kiai. Kanjeng Nabi ditujadi lho, kok terima kiai. Watas tagi ilang. Terus ngendikane pangeran wallahu yasma'u tahawurakuma. Lha iku
ngendikane Sayyidah Aisyah, Muhammad Rasulullah dan Nabi tenang. Kanjeng Nabi langsung demrotes karena kalau beliau dapat wahyu demrotes terus ngendikan celokno khaulah, celokno cawe itu ibu khaulah celok won rin. Nazala fi amriya sa'an saiki tentang dekne sono ayat. Ditimbali. Ditimbali khaulah ku nangis, nangisnya di depan Rasulullah. Saya ketika di kamar itu tidak ada yang tahu kecuali saya sendiri. Bareng diwacana ayat itu pun nangis. Betapa Allah itu dengar min fauqi sab'i sama Allah itu mendengar betul min fauqi sab'i. Jadi kalau larang cerita itu diwacana ayat tadi. Qad sami Allah qala allati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila. Kanjeng Nabi ya ora pirsa nek Allah iku sujud ning kamar donga iku. Allah ya ora pirsa urung nyritani nek bareng lakoni iku ning Kanjeng Nabi. Jadi iku ayat itu malah jadi dalailun nubuwah. Betapa Rasulullah itu benar-benar nabi ini pengira. Barang diwacana terus jadi revisi tadi bahwa di hari itu tidak tolak. Alladzina yudhiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim ummahatum lallai waladunahum innahum la yaquluna munkaram minal qawli wasyur. Terus diputusno di hari ku ora kaya tolak tapi wajib bayar kafarah. Akhirnya ana solusi. Aus bayar kafarah tapi hukum zaujiyah tetap. Tapi itu jadi pelajaran gak kita. Nak kesunatan yang itu ngelabrak pak, ya. Jadi orang terima kiai dan ngelak Kanjeng Nabi lagi. Tak kondang Nabi. Tapi pewani teman-teman pengirannya kadang ngatc. Bener kok. Jadi kira-kira cara bojone Hamdani ya Allah bojo kok ngene iku piye. Iku pangeran kira-kira ya bener kok, pancen ngono tenan. Ada macam-macam dengan itu. Wah repot dilapor pangeran deh. Nah untungnya bojo-bojo kita itu ndak wali, ndak dekat Allah. Nak di masalah mau lapor mertuamu enteng. Jadi makhluk lapor mak. Enak bojomu wali hati-hati. Nanti masalah dilapor pangeran. Mana rasa rapi wali itu biasa wae. Jadi nak ada masalah itu santai, loh. Nak ada masalah apa? Kan makhluk ke makhluk kan enteng, ngadepi makhluk kan enteng. Ini ngadepi pangeran. Lalu Sayyidah Aisyah hirane gini. Wong aku kata Sayyidah Aisyah kenangan. Wong aku neng kamar wae rapati paham. Inti masalahnya apa gak pati paham. Kok pangeran paham tenan bahwa itu peristiwa di dihar. Ayatnya detail. Alladzina yudhiruna minkum min nisa'ihim ma kunna ummahatihim in ummahatuhum lallai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wasyur. Apa? Artinya ayatnya ya detail bahwa itu tentang orang-orang yang menyamakan istrinya dengan ibunya. Hakikatnya tidak pernah istri itu jadi ibu. Di mana-mana yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Artinya gini terus jadi satu hukum bahwa omongan salah itu tidak menjadi hukum. Ya kan omongan salah, wong istri itu pada ibu, wong hasil ibu melahirkan, hasil istri dikeloni kan gak sambung. Makanya ketika pangeran nggak bisa. In ummahatuhum illallai waladunahum sing jenenge ibu ya seorang putri yang seorang perempuan yang sudah. Kalau ada orang menyamakan itu wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura berarti ngomong hoax iku wong bojo kok dipadakno. Dipadakno apa? Ibu, keliru. Kayak aku muni Hamdani ku mufti. Oh iku hoax jelas yakin kok. Wong potongan ngene kok diarani mufti. Jadi intinya terjadi satu hukum bahwa omongan salah itu tidak merubah keadaan. Semua itu serubah. Singkat cerita, Khawlah itu dalam umur sepuh, nanti 90 nomor pintar. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Khawlah itu Umar pun jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin. Tahu badhe acara nopo nu stop mbek Khawlah. Ajus dia statusnya wis gak ayu mau, wis gak wana turutullah ubat nimu, wis ajus. Tapi elek asli, elek tuwek mertua elek. Umar itu badhe acara penting dicegat tenggalan mbek jenenge Khawlah, dikandang-kandang. Niku Umar medun kok ontong rungok sampai pengawale ngenteni kabeh. Terus saiki bansere lah ngenteni kabeh. Tapi bisa ora banser. Pas pamrese lah ngene presiden. Napa? Presiden. Pas pamres lah. Kok aku ya Hamdani ini lah tanda dalamnya. Sajane musibah di bendera ini itu musibah. Baik tanek mati wae. Akhirnya, lah itu cara saiki dikandani setengah rolas. Ya setengah rolas dereng dhuwur, nganti mes setengah telu, nganti mes dhuwur iku mes kodok. Awan-awan bisa.
Sampai pamit dari Sayyidina Umar, ya Allah, kalau tak pamit sholat riyen. Wong kaget kabeh, Umar garane ngono kok bertekuk lutut ku piye? Wong mletene kok gayane ngono kok. Apa salate pamit kabuten salat riyen. Mergo kandhani setengah rolas kira-kira nganti setengah telu, nganti meh apa? Meh kodok napa? Duhur. Umar dereng duhur. Sajane yo meh salat normal tapi gara-gara di stop. Akhirnya orang semprot, ya Umar, dia itu siapa bisa menghentikan kau sebagai Amirul Mukminin? Terus dari Sayyidina Masyur itu, kamu tahu dia siapa? Yallati sami Allah qaulaha min fawqi sab'i samawat. Ayasma'uha Rabbul Izzah wala yasma'uha Umar Masyur. Iku wong sing pangerane ngrungokno nek dekne protes min fawqi sab'i samawat. Pangeran sing pangerane nek dekne sing ngomong dirungokno. Sangkok langit sak. Ayat ma'uha Rabbul Izzah wala yasma'uha Umar. Pangeran yang ngrungokno apa meneh Umar. Pasti Umar di bang perkara meneh. Jadi ya cara pikiran Umar kaji Nabi di soal pemenang terima aku. Nah, ini hati-hati ya, wong wedok hati-hati. Tapi hadis mau khusus wong ayu. Mergo nak bojomu elek, masih suci lagi sholat. Kowe tenang dong. Gak jawab ya, tenang dong. Tenang ya. Tenang. Mergo contohnya ning kono jelas fa'a jabat hu ajizatuka. Wis terjemah dhewe yo. Fa'a jabat hu ajizatu. Lah manane mongko gawono hu ing zaut apa ajizatu. Maknane dhewe. Jelas. Nah elek kan wis ora pas salat wae ke santai apa meneh. Ya mulane dadi ayat napa? Mulane kata ulama sing maca niku mboten mujadalah tapi napa? Mujadilah. Nah umumnya mriki maca mujadilah kan ada dua nama, mujadalah atau mujadilah. Yang normalnya itu mujadilah karena qaulal lati tujadiluka berarti jadalah yujadilu mujadalatan. Berarti nak muannats kan bahia mujadilatun apa bahia mujadilatun wong wedok sing mado. Nah, karena ini pakai lafaz mustarok, pakai wazan fa'ala kan berarti musyarakah. Ono korbane sing dibantah iku Kanjeng. Makanya ulama ada mengatakan mujadalah saling debat. Nah, tapi sakjane tentara Nabi mboten debat. Nabi posisi diam. Musuh wedok wis milih meneng. Terus Nabi berkali-kali dibantah menghentikan. Ya pokoknya hukumnya ngono sih. Tapi ojo ngono Nabi. Jenengan kudu ngertos kula niku gak ada anak-anak. Orian kula layani semua. Ini gak apa-apa. Anak kula di rumah kula marah. Di rumah dia ini mesti terlantar. Ngendikan. Ya ampun Nabi nak hukumnya tentang matur pangeran. Waduh. Matur tenan. Ya iku mergo wali. Lah bojomu kan gak wali. Ana masalah lapor tangga, kadang lapor mbok Edi. Ya, kamu itu. Makhluk lapor napa? Ramu. Mulane mbok lawan ra kuat, yakin ra kuat. Motor wali ini napa? Tidak bojomu kaula, oh tuntas ya. Mulane di bojo wali ku ya susah. Utawa nek bojomu wali ke wali pisan dadi babak napa? Ya bojomu ora usah hati-hati. Tapi kang arang alami cerita ngono sana. Nek ora wong ayu tenan. Wes engko delok ning tafsir Sawi atau tafsir Budi mawon wonten. Wis ana kalimat fa'a jabatu ajizatu. Mbok ajizatu maknane mbok delok ning kamus piyambak. Ning bab ain jim tidak. Wa suratu ta surat ya surat jumlatun jumlah nang Quran sing Quran apa lha kang disidik jumlah ku salah satu ayaten utawa ayat. Musammatun kang den jinasna bismin kan isim kelan nama kosen kan pas lah kedhe surat. Bitauqifin kelawan pawuruk minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antut karo gambar adat den sebut apa surat didalikal ismi kelan mengkono-kono jeneng wa tastahira lan terkenal apa surat di gandalikal ismi. Jadi yang dikatakan surat niku sesuatu yang punya nama, yang nama itu khos. Tapi khosnya itu karena masyhur dengan nama itu. Jadi ini penting kalimat bidalikal ismi wa tastahira bihi kebetulan masyhur dengan nama itu. Ini kalimat kata kunci. Jadi sama tidak usah mendefinisikan maknanya. Kalau maknanya repot. Saya ulang lagi ya. Jangan mendefinisikan maknanya. Kalau maknanya repot.
Jadi masyhurnya seperti itu, tapi kita tidak usah ingat-ingat makna. Makanya sebagian ulama ada mengatakan al-aula ayyuqala suratun fiha dzikrul baqarah, suratun fiha dzikrun nisa, suratun fiha dzikrul an'am. Ini rumah tenan ya. Ini pentingnya ngaji mbek wong sing tenanan. Kula niku bae sampean percaya kula tetap belajar. Makanya ini buktinya, saya kemarin beli kitab ini. Saya itu punya kitab Itqan itu 3 kalau enggak 4. Kemarin beli lagi baru, tak letakkan di sini, tak tinggal. Karena kitab ini makhudun muktabas dari apa? Itqan. Saya ulang lagi ya. Surat itu dengan nama itu tuh karena masyhurnya saja, jangan angan-angan maknanya. Karena maknanya Baqarah rak sapi. Jajal misalnya ke wong Arab, terus muni surat sapi, surat An'am, surat rumangkang, kan elek. Makanya banyak ulama mengatakan al-aula ayyuqala suratun fiha dzikrul baqarah, surat yang di situ membicarakan sapi. Di antaranya membicarakan sapi. Suratun fiha dzikrul an'am, surat yang di antaranya membicarakan an'am. Karena untuk menjaga takzim sama Al-Qur'an. Jadi ini pentingnya ngaji. Dan ini musalsal sampai lihat dalam kitab-kitab besar. Nah, tapi masalahnya kan masyarakat itu nggak siap kan dengan seperti itu. Pemenang koyok tanggane Hamdani kan nyurah siap. Masa itu ngaji apa? Suratun fiha dzikrul baqarah. Kan apa-apa. Akhirnya digawe gampang jenenge surat. Tapi kita harus meyakini bahwa surat Baqarah itu gampangnya omong. Ojo kok terus dibayangno nak ngono temane kabeh tentang sapi won rokok. Ngono. Dong ya. Awak jadi ngaji bukan sopan, tapi aku nak sopan kira paham, yakin. Misalnya aku nak nyuwun sewu, kados sing ngeten. Nyuwun sopan, serang apa? Utak-utak ngene iki gak diwawur wis ora paham. Jadi kula ra sopan itu dipaksa jenengan, ora kok karep kula. Lah jajal apa sih? Bulan depan aku tak latihan sopan. Kados sing ngeten ngapunten. Santri yang dekado itu. Jadi memang rangno ilmu itu kudu vulgar, gak ngono ora paham. Tapi ya sing bakat, ora bakat ora niru. Wong kul-kulu ya amalu ala syakilati. Wong pada akhirnya bergerak sesuai bakat masing. Jadi sing sopan nggih monggo terus mawon kaya kula tak terusno. Wong ketemu ning swarga ora usah ribet. Aku jalur mulang mubin iso jelas, kono jalur sopan. Enggak kowe jalur murid. Jadi gelombang kedua, murid itu gelombang kedua. Ora oleh murid bu swarga disi guru gak sopan. Maksudnya kok gelombang apa? Jadi kalau balik malah ya, kita tetap gak boleh membunuh khazanah ulama. Banyak ulama dulu yang mengatakan sebaiknya katakan suratun fiha dzikrul baqarah, surat yang diantaranya di situ diterangkan tentang sapi, yaitu sapi saja, sapi khusus, yaitu yang dipakai media Nabi Musa untuk mengenali pembunuh yang belum ditangkap, masyhur kan? Paham ya? Nah, An'am juga gitu, Nisa juga gitu, Yusuf, coba misalnya surat Yusuf, maka Nabi Yusuf itu hanya berapa? Pertama terbatas Kanjeng Nabi, kamu sabri Quran Arabian gini-gini, meskipun sebelum itu kamu belum tahu Muhammad. Nabi Ibrahim misalnya, ya tidak tentang Nabi Ibrahim. Maksudnya enggak semuanya tentang Nabi Ibrahim. Ya paling banyak tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang beliau nabinya. Coba surat Baqarah. Bakat sapi mau pirang halaman? Enggak sampai 1 halaman penuh kan? Mulai apa? Wa qala Musa liqaumin inna wa ya'murukum an tasbahu. Baqarah seterusnya berapa itu? Sampai terakhir apa? Wa qala nafsan fadaratum dia wa murjum kuntum faqulna dirba. Dan sampai situ saja. Lainnya itu apa? Dzalikal kitab la raibafi. Terus bakas utang, bakas wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, bakas haji. Malah bakas haji itu sampai berapa halaman itu coba? Al-hajju asyurum ma'lumat. Itu sampai wa atimul hajjah sampai berapa halaman? Terbanyak menurut saya surat Baqarah malah bakas haji. Nggih mboten. Coba hitung saja. Wa atimul hajjal umrata lillahi nusib. Al-hajju asyurum ma'lumat sampai detail. Nah maksud saya begini, andaikan orang itu pakai bahasanya ulama dulu, maka tahu proporsinya. Ternyata Baqarah hanya dibahas sedih. Coba kalau kamu tahu bahasa Arab, itu kan Yun Sewu kan jora pantes. Coba misalnya sampai semua alim, terus muni surat sapi, enggak, itu takdir enggak coba. Makanya
Kan ora pantes mosok surat. Coba kalau diterjemah kan. Makanya ini kula suwun lah. Sampeyan ngaji kula diniati ikhlas, ambek diniati takdim mbek Quran. Paling ndak kowe muni surat Baqarah itu ya terkenale ngono melok-melok ngomong ngono-ngono. Bener Said Muhammad. Ya karena terkenalnya begitu, tapi bukan berarti kita ngimani. Iman kita adalah suratun fiha dzikrul Baqarah. Paham ya? Surat yang di situ diantaranya menyebut Baqarah. Tapi bukan semuanya di Baqarah tentang jelas sampean sing roh karuan awal surat jelas tentang Quran dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna. Kan enggak ada sapinya sama sekali. Engko ning akhir-akhir ya idza tadayantum bidain. Akhir dari Baqarah bakas ukti itu surga nanti nanti ngendikan terus wa ukti itu zahroan. Zahroan itu apa? Akhir Baqarah diantaranya. Itu la yukallifu wa nafsan illa. Saya apa indahnya surat Baqarah? Bahwa umat ini kata Nabi punya kelebihan yang enggak dimiliki umat sebelumnya, yaitu diberi hadiah akhir surat Baqarah, yaitu kita mesti salah, wis mesti salah mbek pangeran di sepuro sedurunge salah ora penak. Asal donga Rabbana la tu'akhidna in nasina ora penak wis. Ya Allah kapan-kapan kalau salah lho. Perjanjian ngeten ampun siksa. Ora penak wis. Kowe rai-rai gini kan mesti salah, ora mungkin salah, mesti salah. Lah kon donga sik Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ora penak ya Allah, jangan beri sanksi azab kami jika kapan-kapan kula salah. Dan setiap doa itu Allah ngendikan qad fa'altu, oke tak turuti. Mulane Nabi nangis, cek penak umatku urung salah, wis nggih perjanjian mbek pangeran Gusti. Kapan-kapan salah lho Gusti nggih, maafin nggih. Pangeran, oke fa'altu ya oke. Kalau opo? Mulane kula dadi kiai saen dhewe perkara niku. Wah, kula mboten purun dadi kiai khusuk nemen kok penak ra manfaatno ayat iku. Sing ra kiai manfaatno kok aku ora. Mulane kula dadi kiai tewenang, salah ra Allah. Lalu sedhi perjanjian Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jadi kayak apa indahnya tapi ojo lakoni lho, mungkin mau cerita ilmu. Nah terus surat ngono iku kabeh mbok arani surat sapi. Kacau enggak? Oh kacau sekali. Makanya saya ulang lagi ya, tetap kita mengatakan umumnya wong muli surat Baqarah. Tapi anut dawuh Said Muhammad, dawuh ulama-ulama dhisik suratun fiha dzikrul Baqarah. Sama lihat nanti di semua kitab. Nah iso maca tak bantu artine iki, engko wis waca dhewe ning omah. Narafan pokoknya artine sing kok diterangno Gus Bak mau ngono. Jadi sebenarnya apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Ya surat yang di situ diantaranya menyebut sapi. Tapi bukan tentang sapi ya Pak. Zaman kita tahu sendiri kan. Awalnya tentang Quran, ya kan? Agak ke sana tentang orang munafik. Terus berikutnya tentang dalailut tauhid. Lho nggih to inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili. Itu kan dalailut. Semuanya ada di surat Baqarah. Makanya di hati kita kendaraan apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Tapi bu gampangnya ngomong muni surat Baqarah. Jadi kita di hati kita ngomong ngono bu gampangnya ngomong. Ya kayak ngene lho, misalnya kayak Hamdani gampangnya ngomong delok ustaz. Ya tapi kan ya ustaz kok kadang pedagang, kadang ya bodoni, kadang macam-macam. Mestinya statusnya yo kiai, yo kadhib, bodoni, yo macam-macam. Loh, yang namanya status kan sesuatu yang terjadi, ya betul. Coba kamu semua ini kan ada yang sebagian yang kiai ustaz. Apa kamu uripeng kayak kiai terus? Kan ya enggak. Maklar, macam-macam. Tapi kan gampangnya ngomong, ya semuanya itu kiai. Betul kalau batin bakat kiai, Hamdani tak mau. Kalau liane tersinggung, biasa mau. Artinya orang itu, ya semuanya itu jenenge kecelok. Misalnya ono kaji bar Mekah jenenge Pak Kaji. Tak jane kaji ini kudu tersinggung, menyawang Pak Kaji, aku ya sholat, Pak Musolli, Pak Muzaki. Ya mesti, tapi kaji adalah orang tersinggung. Lo coba statusnya dia hanya kaji apa musolli juga? Musolli, kalau dia zakat, muzaki, kalau dia puasa, so'im. Mesti nanya lo, Pak Haji, Pak So'im, Pak Muzaki. Cuma gampangnya ngomong di status no Pak Haji.
Paham ya? Kayak uang sing belajar di pondok damaran statusnya jenis santri karena ngaji ya sudah. Tapi statusnya kan musolli juga. Rata-rata kan udah sholat. Karena contoh kadang kodok kan udah sholat. Nah, dan sampean ngerti bahwa di mana-mana nama itu ngikuti ma tasdahirubi. Jadi tasdahiru hadis surah bismillah. Jadi pulau suwon tenan iki takorot ilapong. Ben sampean tambah takzim tengkor. Karena beberapa orang orientalis, Yun Sawul, orang-orang orientalis, orang-orang kafir itu memanfaatkan itu. Apa hebatnya Quran? Nama saja salah, misalnya nama surat. Tapi saya kan punya kitabnya Said Muhammad, Said Romdon Al-Buti. Mereka ngarang-ngarang kitab Al-Mustasyrifun. Cara orang orientalis mengkritik Islam. Di antaranya cara mengkritik adalah nama-nama surat. Makanya kita sebagai orang alim, kita lah, aku ramuni saya, kita supaya anggap alim kabeh. Zaman akhir nang ini luar biasa. Kita sebagai orang alim harus tahu duduk perkaranya, bahwa yang namanya nama itu gampangnya yang terkenal. Ya mesti aja kan, misalnya sampean bilang Pak Jokowi, itu kan ya seorang presiden. Itu kan gampangnya ngomong. Dia kan punya status seorang kakek yang punya cucu, seorang suami yang punya istri, punya status lain beliau orang Solo. Ya kan, cuma gampangnya status sekarang ya beliau seorang presiden. Apa hanya status hanya presiden ya enggak, seorang mbah, seorang bapak. Binisbat anaknya dia seorang bapak, binisbat pada cucunya beliau seorang bapak. Sampean kan gampangannya santri. Tapi bagi sing mbok utangi kowe, oh pengembang. Enggak jawab dadak ini supaya ini saya ngomong gini tuh belain Quran, bukan guyon. Belain Quran. Kayak Hamdanin kecelok kiai bagi sing diutangi ra disaur. Jenenge statusnya kiai apa pengembang? Enggak jawab saja. Pengembang. Bagi istrinya yang diterlantarkan. Penerlantar kan benar statusnya gitu. Kita ini punya sekian apa? Status. Cuma gue gampangan ini dikenal, ini kiai. Wong mulang madrasah. Jadi sebetulnya makanya ini ya sudah, karena itu di surat Baqarah dinamai surat. Sebetulnya yang tentang Baqarah itu hanya berapa halaman? Coba coba Quran ini, coba Quran mushaf ini. Ini sing gampang, sing gampang. Coba Hamdan. Itu mau kira aja. Coba yang tentang Baqarah itu hanya berapa coba? Kira-kira berapa coba? Enggak untuk ngitung saja. Padahal surat Baqarah itu berapa? 2 juz setengah. Berapa? 2,5 juz. Itu mulai tentang Baqarah itu hanya ayat 67. Saya ulang lagi hanya ayat 67 selesai 74. 67 selesai 74. Selesai total sudah. Berapa? Enggak lah. Dari 67 ya. 67 ke 70 kan 3 ya. Terus sampai 74. Berapa? Hanya 7 ayat. Padahal Baqarah itu jumlah ayatnya berapa? 286. Tenang orang nang oke. Tak selok bentak. Pak meyakinkan. Berapa? 286. 286 batas Baqarah hanya 7 ayat. Makanya yang benar apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Ya kayak tadi lah, Hamdani itu ya orang manggil kiai. Tapi bagi yang duit juga orang disau. Jadi apa? Pengemblang. Bagi bojo nih, darah ini penerlantar kan gitu. Macam-macam. Jari kancane ya konco. Nggak jari atasannya murid. Jari murid tidak nih guru. Karena ada sekian status. Tapi jari wong Arab, wasi ya, setara pesek. Jari wong Sumatera, statusnya apa? Wong Jawa. Ya ada. Ada sekian status untuk menamai makhluk jenis itu. Nah ini biar sampean takdir ya. Jadi saya ulang lagi ya. Kalau ada mustasyrikun, kritikus yang kritik Quran dengan nama Quran. Quran kerennya di mana? Dinamai surat apa? Baqarah itu jawablah nama itu matastahirubi. Surat itu kebetulan masyhur dengan penyebutan seperti itu. Bukan hakikat nama. Paham? Bukan hakikat nama. Karena hakikat nama adalah tadi apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Oh ini karena itu ya, ada itu saya nanti kan Mbak Nafis istrinya Basal itu kan gerah, jadi nanti sekali ngasar ngaji saya selesai karena saya nanti habis asar langsung ke mana kajian. Saya nanti kan ngajar di kajian normalnya habis maghrib karena beliau gerah. Saya kemarin nilai di Semarang tapi nanti juga mau nilai lagi karena biasanya kan saya di sini agak sore sampai sana pas maghrib
Acaranya langsung ngajar, tapi nanti kan karena ada kejadian khusus, jadi saya agak awal dari sini. Jadi nanti setelah asar langsung selesai. Terus pinter tuh mau lumayan. Ya seorang lagi ya, ini betul yang kata Muhammad apa? Bi antus karo bidzalikal ismi watas tahirobi. Jadi penyebutannya begitu. Tuskar itu terjemahnya apa? Penyebutannya begitu, tapi bukan identitas. Ya kayak sholat lah kira-kira. Kayak sama tak beda ya jawab. Latihan bagi wong alim. Sholat itu madhep di. Yakin? Sholat madhep di? Madhep kiblat. Yakin ya? Pakai apa ukurannya? Dada apa wajah? Dada. Itu kan nyatanya kan hanya bi bil akwal. Normalnya seperti itu. Tapi kalau pas sujud, ayo madhep di gitu. Artinya gini, di mana-mana sebuah nama itu hanya mewakili sebagian. Sholat kecelok madhep kiblat. Tapi nyatanya pas sujud enggak. Enggak artinya ya namanya seperti itu istilahnya. Seperti itu. Enggak bersama tambah yakin bahwa nama itu tidak segala. Ya kayak tadi lah. Kamu kiai itu bagi orang lain yang mengkiaikan. Bagi simbol bodoni, gue jenenge tukang bodoni. Dan biasa, saya kan ya banyak misalnya travel yang macam-macam kan seperti yang ramai di TV-TV ini kan. Di sebagian ikonnya kadang ya kiai, buat kiai tenan bora, macam-macam. Ya sama bupati ya statusnya bupati. Tapi dari KPK statusnya tersangka orang belum KPK darahnya. Ya biasa lah maksudnya uang udah sekian. Kok tersinggung biasa wae. Maksudnya ini ngaji biasa wae. Jadi nama itu matas tahirubi ya Pak? Matas tahirubi bukan mewakili semuanya. Wal ayatu ayat jumlah tentang jumlah minas surat yang surat mumayyazatun kang dibedakno bil fasilati kan pemisah. Waya te fasilah al kalimatu kalimat alat tikang takun kang ana apa kalimat iku akhir ayat di akhir ayat. Ya tetap insyaallah bulan depan kalau ngaus normal ya jeda asar niki sampe dene napa al-Makki napa al-Madani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ilahana ya wa ya haqqu ya samati ij'alna ya Allah mutahabina fika mutajawirina fika mutanasihina hatta takuna anta haqqa ilaina ya Allah wa hatta namsya fi ardika ya Allah mutmainnin sakinin ya Allah mu'lina kalimatakal ulya ya wa mu'allimina syara'ika kalfatah urzuqna ya wa mahabbataka wa mahabbata rasulika wa mahabbatal Qur'an hatta nakuna ya Allah minal ladzina insafahu bi kitabikal aziz wa bi kitabikal karim waj'alna ya Allah mimman yu'li ya Allah kalimatakal ulya wa mimman yansuruha wa mimman yu'allimuha wa mimman ya Allah yudawimu hatta dzurriyyatina ya Allah ij'alna minal ladzina ya Allah ja'alu kalimatakal ulya kalimatan baqiyah kalimatan khalidah kalimatan ya Allah tardo anna lakal hamdulillah rabbika wa alhamdulillah wa lan susana ya antara maafnya ta'ala Allahumma ya ilahana ya Allah barik lana barik fi harakatina wa sakatana wa ta'limina warzuqna ya wa ikhlasul amali laka wal wajhikal karim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin